Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-167. Nah, pada episode spesial part ke-166 sebelumnya itu, setelah berhasil mengalahkan Gyakume Otsutsuki, Boruto dan yang lain pergi ke tempat Naruto untuk menemui mereka. Setelah sampai, mereka pun terkejut setelah mengetahui Sarada telah tewas di pertarungan tersebut. Ketika sedang berduka atas kematian Sarada, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Jubi yang mengamuk dan kemunculan Kaguya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara subete o ubai saru. Adegan dimulai dengan diperlihatkan kondisi tempat Boruto dan Naruto. Sasuke berkata, "Ini bukan salahmu Boruto. Ini adalah kesiapanku sebagai seorang shinobi. Aku ingin kau juga tegar sepertiku, Boruto." Mendengar perkataan Sasuke, Boruto tiba-tiba melangkah air matanya sambil berkata, "Tapi aku masih belum bisa menerima kepergian Sarada. Pasti ada cara untuk menghidupkannya kembali." Mendengar jawaban Boruto, semua orang mulai terdiam. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul ledakan yang sangat besar dari arah barat. Melihat hal tersebut, semua orang pun melihat ke arah ledakan tersebut. Ternyata ledakan itu berasal dari Jubi yang mengamuk. Di sana juga sudah ada Kaguya yang sedang melayang. Dengan raut wajah yang terkejut, Sasuke dewasa berkata, "Itu Kaguya Otsutsuki." Mendengar perkataan Sasuke, Kawaki membalas, "Memangnya dia siapa? Kita hanya perlu menghabisinya kan?" Di sisi lain, Naruto dewasa membalas, "Dia adalah musuh kami di masa lalu. Dulu kami mengalahkannya dengan cara disegel." Adegan pun beralih ke Kaguya yang heran karena banyak para Otsutsuki yang menyerang manusia. Terlihat banyak para shinobi yang tewas akibat serangan dari para Otsutsuki. Melihat hal tersebut, Kaguya pun sedikit terkejut. Di sisi lain, Sanzaru berkata, "Rupanya kau masih hidup, Kaguya Otsutsuki. Jadi kau tidak menuruti perintah dari Momoshiki dan memakan buah cakra itu sendiri ya?" Mendengar perkataan Sanzaru, Kaguya membalas, "Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian menyerang para manusia?" Dengan raut wajah yang dingin, Sanzaru membalas, "Ini adalah kemauan dari mereka. Kami sudah memberikan pilihan untuk membiarkan mereka untuk lari. Namun sepertinya mereka tetap ingin bertarung dan tidak ingin kami menanam buah cakra di bumi." Dengan tatapannya tajam, Sanzaru berkata kembali, "Sebagai sesama klan Otsutsuki, bagaimana kau membantu kami untuk memusnahkan manusia yang ada di sini?" Sambil membalikkan badan, Kaguya membalas, "Aku tidak tertarik dengan hal tersebut. Aku ingin mengambil cakra yang telah kuberikan pada manusia, karena ini terlalu berbahaya untuk mereka." Setelah mengatakan hal tersebut, Kaguya langsung pergi terbang untuk mencari Naruto dan Sasuke. Melihat Kaguya yang pergi, Sanzaru membalas, "Dia itu selalu saja tidak mengikuti peraturan dari klan." Adegan pun beralih ke Kaguya yang akhirnya menemukan keberadaan Naruto dan Sasuke dewasa. Namun Kaguya sempat heran karena ada dua Naruto dan Sasuke di versi yang berbeda. Di sisi lain, Boruto, Kawaki, dan semua orang mulai waspada dengan kedatangan Kaguya. Tak lama setelah itu, Boruto menitipkan Sarada ke tempat Toneri. Boruto berkata, "Kutitipkan Sarada padamu, Toneri." Toneri membalas, "Serahkan padaku." Setelah selesai, Boruto langsung melayang dan menatap ke arah Kaguya. Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata, "Apa yang kau inginkan dari kami? Jika kau menyakiti mereka, aku tidak akan segan-segan untuk menghabisimu." Melihat Boruto, Kaguya membalas, "Otsutsuki, aku kesini untuk mengambil hak yang telah kuberikan kepada umat manusia." Di sisi lain, Momoshiki yang ada di dalam tubuh Boruto berkata, "Kaguya, akhirnya aku bertemu dengannya setelah sekian lama. Beraninya dia kabur dariku dan tidak melaksanakan perintah untuk menanam buah cakra." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Boruto berkata, "Kita memiliki tujuan yang sama untuk melepaskan cakra ini ke tubuh semua orang. Tapi ini bukan waktu yang tepat, karena perjuangan kami masih belum berakhir." Mendengar perkataan Boruto, Kaguya pun langsung terdiam dan tidak merespon. Tak lama setelah itu, Kawaki berkata, "Kau sudah mendengarnya dari orang itu kan? Sekarang pergilah dari sini sebelum kami menghancurkanmu."
Terlihat Kaguya pun menatap ke arah Boruto, Sasuke, Naruto, dan Kawaki. Melihat Kaguya semakin aneh, Boruto mulai melakukan penakusan lagi secara perlahan. Ketika baru memegang pedang, tiba-tiba Kaguya memindahkan mereka semua ke dimensi yang dipenuhi oleh gravitasi yang sangat berat. Terlihat Naruto remaja, Sasuke, Kakashi, Minato, dan semua orang pun tertunduk ke permukaan karena tarikan gravitasi. Namun Boruto, Kawaki, dan Naruto dewasa masih berdiri dengan tegak walaupun mereka ditarik oleh gravitasi. Melihat mereka yang bisa bertahan dari gravitasi, Zetsuhita pun terkejut. Zetsuhita berkata, kenapa mereka bisa bertahan dari tarikan gravitasi yang sebesar itu? Adegan pun beralih ke Boruto yang melihat ke atas Kaguya sambil berkata, mataku ini bisa menangkal gravitasi dan hal lain. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun menoleh ke arah belakang dan melanjutkan perkataannya. Biar aku yang mengatasi Otsutsuki ini. Kalian tunggulah di sini. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung melesat dengan cepat dan tiba di hadapan Kaguya. Sebelum Kaguya sempat bereaksi, Boruto langsung memotong kedua lengannya dengan pedang Kusanagi. Terlihat Zetsu hitam yang berada di balik lengan baju Kaguya pun terjatuh dari ketinggian. Di sisi lain, Kaguya langsung menghindar ke belakang untuk menjaga jarak dari Boruto. Tak lama setelah itu, tangan Kaguya pun tumbuh kembali. Dengan raut wajah yang kesal, Kaguya langsung melakukan besi hitam untuk menghancurkan Boruto. Melihat hal tersebut, Naruto dewasa berkata, jangan sampai terkena besi hitam itu, Boruto. Jika kau sampai terkena serangan itu, kau akan menjadi batu. Terlihat Boruto langsung menangkis besi itu menggunakan pedang Kusanagi. Setelah selesai, Boruto langsung mengangkat tangannya dan langsung mengaitkannya ke bawah. Seketika itu muncul petir yang sangat besar menuju ke arah Kaguya. Melihat hal tersebut, Kaguya mencoba untuk menghindar. Namun karena petir tersebut sangat cepat, Kaguya pun terkena sengatan listrik hingga terjatuh ke permukaan tanah. Dalam keadaan terbaring, Kaguya pun melihat ke arah Naruto dan Sasuke dewasa. Karena mereka tidak dijaga, Kaguya langsung mengangkat tangannya ke depan dan menembakkan dua besi hitam. Namun secara mengejutkan, besi hitam itu tiba-tiba mengecil. Melihat hal tersebut, Kaguya pun terkejut. Ternyata Kawaki sudah berada di hadapan Kaguya dan berniat untuk menghancurkannya dengan laser peledak. Sambil melakukan laser peledak, Kawaki berkata, sudah saatnya kau pergi dari sini. Ketika Kawaki ingin menghabisi Kaguya, Boruto langsung datang dan menantang Kawaki sambil berkata, tunggu Kawaki, mungkin saja dia punya informasi tentang Otsutsuki yang kita cari. Mendengar perkataan Boruto, Kawaki membalas, apa kau yakin dia tidak akan berbohong? Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata, aku akan memastikannya terlebih dahulu. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun membantu Kaguya untuk berdiri. Ketika Boruto lengah, Kaguya langsung menyerang Boruto dengan besi hitam tepat di tubuhnya. Dengan cepat, tubuh Boruto pun berubah menjadi sebuah batu. Melihat kejadian tersebut, Kawaki, Naruto, dan Sasuke pun terkejut. Kawaki berkata, Boruto. Boruto membalas, sepertinya dia tidak bisa diajak bekerja sama. Habisi saja dia Kawaki. Ternyata Boruto berada di atas langit dan sedang menatap ke arah Kaguya. Tanpa basa-basi, Kawaki langsung melakukan besi hitam dan mengenai tubuh Kaguya. Lalu Kawaki langsung mengeluarkan kubus hitam untuk menghancurkannya. Terlihat Kaguya pun pada akhirnya tertimpa kubus itu. Setelah selesai, Boruto memindahkan mereka semua ke dimensi miliknya sendiri. Tak lama setelah itu, Sasuke dan semua orang akhirnya bisa bergerak kembali. Adegan pun beralih ke Sasuke dewasa. Terlihat Sasuke langsung melakukan portal dimensi di hadapan mereka. Lalu Sasuke berkata, ayo, kita harus cepat untuk kembali ke medan perang. Kita tidak bisa membiarkan Otsutsuki menanam buah cakra. Mendengar hal tersebut, semua orang mulai masuk ke portal itu dan muncul kembali ke tempat pertarungan besar terjadi. Ketika mereka kembali, mereka dikejutkan dengan Jubi yang sedang dikurung dan hendak diberi makan oleh Otsutsuki Sendaru. Dengan wajah yang terkejut, Kawaki berkata, kita harus menghentikannya, Boruto. Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki langsung terbang dengan cepat ke arah Senzaru. Di sisi lain, Boruto juga ingin terbang menyusul Kawaki. Namun tiba-tiba Boruto mendapatkan penglihatan masa depan dari mata Byakugan. Di sana Boruto melihat Kashikoji dibunuh di markasnya oleh Otsutsuki. Tak hanya itu saja, Boruto juga melihat semua temannya menatap ke arah Boruto dengan tatapan yang sangat tajam. Sambil memegang mata kanannya, Boruto berkata, apa kau lihat apa yang aku lihat? Memusiki. Memusiki membalas, sepertinya itu bukan hal yang bagus. Di sisi lain, Sasuke dewasa mendekati Boruto sambil berkata, apa kau baik-baik saja, Boruto? Boruto membalas, ya, aku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir.
Beritahu ayah untuk membantu Kawaki selama aku tidak ada di sini. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung pergi ke tempat Inoji dan meminta Kashin Koji memindahkannya ke tempat Koji dengan Kojoshi pembalik. Dengan raut wajahnya heran, Koji berkata, "Kenapa kau ingin ke sini? Kita harus menghentikan Jubi sebelum terlambat." Boruto membalas, "Aku akan menyelamatkanmu. Aku tidak bisa kehilangan orang lebih banyak lagi." Mendengar perkataan Boruto, tiba-tiba Koji pun terdiam dan mulai mengerti. Tanpa basa-basi, Koji menyuruh Boruto untuk meletakkan tangannya di atas katak. Lalu Boruto pun berpindah ke tempat Kashin Koji menggunakan Kojoshi pembalik. Melihat kedatangan Boruto, Shikaku dan Inoji pun terkejut. Terlihat Boruto mulai menatap ke semua area untuk melihat sebuah keanehan. Melihat Boruto yang bertindak aneh, Koji berkata, "Sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Sebelum Koji menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Boruto membalikkan badan dan menyerang Kashin Koji dengan pedang Kusanagi. Melihat hal tersebut, Kashin Koji pun terkejut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sebuah kepala terjatuh dari langit-langit ruangan tepat di atas Koji. Dengan raut wajah yang tidak percaya, Koji berkata, "Bagaimana bisa Otsutsuki masuk ke dalam sini? Dan adegan pun habis sampai di sini." Setelah kemunculan Kaguya, dia pun akhirnya tewas di tangan Kawaki karena enggan untuk bekerja sama. Ketika Jubi ingin melahap Otsutsuki, Kawaki langsung bergegas untuk mencegahnya. Sedangkan Boruto, dia pergi ke markas Koji untuk melindunginya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-168. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.